Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi kasir wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dimuliakan Allah, di pagi yang cerah ini marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kenikmatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk menunaikan salah satu ibadah yang dimintakan kepada kita sambil mengumandangkan kalimat-kalimat yang agung, takbir dan tahmid yang semuanya kita tunjukkan kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk-petunjuk yang benar pada kita, yang dapat dijadikan pedoman untuk hidup, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap tahun dalam suasana menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah, kita mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid, takbir, tahmid dan tahlil. Mengumandangkan kalimat tauhid menunjukkan suatu pengakuan yang kokoh bahwa Allah adalah Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Kalimat takbir memberi kesan yang kuat dalam diri kita bahwa Allah Maha Besar dan Maha Agung. Tidak ada satupun yang dapat menyamai kebesaran dan keagungannya. Kalimat tahmid mengandung makna bahwa zat yang patut dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan pujian seluruhnya hanya diperuntukkan baginya. Kalimat tahlil menegaskan kalimat tahmid bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kalimat-kalimat agung itu pada saat ini kita tengah menggema di mana-mana, dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh dunia, baik yang ada di belahan barat, di belahan timur, di belahan utara, dan belahan selatan. Pendek kata, kalimat-kalimat itu sedang dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh pelosok dunia. Sementara di tempat nan jauh di sana, di tanah suci Mekah, tempat terpancarnya Islam, umat Islam atau tamu Allah yang sedang menunaikan ibadah haji, menyerukan pula kalimat talbiyah, yaitu la baik Allahumma la baik la syarika lak la baik innal hamda wa ni'mata laka wa la syarika lak, yang artinya, ku penuhi panggilanmu ya Allah, ku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya puja, limpahan, karunia dan kekuasaan hanya padamu semata. Tiada sekutu bagimu. Kalimat takbir, tahmid dan talbiyah itu ditanamkan ke dalam hati, ditancapkan ke lubuk jiwa yang dalam, sehingga pengaruhnya terpancar dalam wujud nyata yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan dan amal ibadah. Pengakuan kita terhadap kebesaran Allah yang tiada sekutu baginya. Pengakuan kita bahwa tidak ada yang patut dipuji melainkan Allah.
Kepatuhan kita untuk meninggalkan larangan-larangan dan melaksanakan perintah-perintahnya, dan pengakuan mereka dalam memenuhi panggilannya untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan realisasi dari apa yang kita ucapkan dan diyakini. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Adha yang juga disebut Hari Raya Kurban mengingatkan kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Ismail adalah putra tunggal dari Ibrahim yang telah bertahun-tahun dirindukan kehadirannya. Sebagai putra tunggal, Ismail sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Dalam suasana saling kasih sayang seperti itu, turunlah perintah dari Allah kepada sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk melakukan kurban dengan menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh ketaatan dan kepatuhan bersedia melaksanakan perintah itu, dan ketika diceritakan oleh Ibrahim kepada Ismail tentang adanya perintah dari Allah untuk menyembelihnya, Nabi Ismail tidak gentar sedikit pun juga. Ia rela menerima perintah itu dan meyakinkan ayahnya bahwa ia menerima perintah itu juga dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Keduanya dengan jelas telah sama-sama menunjukkan sikap ingin berkorban yang luar biasa besarnya. Kesediaan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah itu dan kerelaan Ismail untuk menerima perintah itu merupakan perwujudan dari kepatuhan mereka yang tiada taranya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat membayangkan bagaimana kalau kita sendiri yang hanya mempunyai putra satu-satunya dan anak satu-satunya rela menyembelihnya demi untuk menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim dan putranya Ismail telah melaksanakan perintah itu dengan penuh ketaatan, penuh kerelaan, dan ketenangan serta penuh penyerahan diri. Pengorbanan yang dilakukan oleh kedua hamba Allah tersebut merupakan ujian pengorbanan yang amat besar, yang tiada bandingan dan taranya dalam sejarah umat manusia sampai hari ini. Pengorbanan dan ujian yang beliau berdua lakukan itu kini tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa yang dibadikan sepanjang masa yang kita namakan Idul Kurban. Pengorbanan dan ujian seperti itu kiranya dapat kita tanamkan dalam hati sebagai pelajaran yang berharga. Sebaliknya, alangkah kecilnya ujian dan pengorbanan kita yang hanya mengorbankan sebagian dari apa yang kita miliki demi memenuhi perintah Allah dalam hari raya kurban ini. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail patut kita teladani dan ikuti, dalam pengertian bahwa kita dengan kemampuan yang ada bersedia mematuhi dan menaati perintah Allah dengan mengorbankan sebagian dari harta yang kita miliki dan mengorbankan apa yang kita lakukan yang dapat dipandang tidak sesuai dengan perintah dan tuntunan Allah SWT. Pada hari raya Idul Adha diperintahkan kepada mereka yang mampu untuk menunjukkan kesediaan berkurban dengan penyembelihan seekor hewan ternak. Penyembelihan terhadap hewan kurban itu mengalirkan darah dan menghasilkan daging yang akan dibagi-bagikan kepada yang berhak. Patut kiranya dicatat bahwa yang dinilai oleh Allah dalam penyembelihan itu bukan darah yang terpancar dan bukan pula daging yang bergelimpangan itu, melainkan kesucian jiwa dan keikhlasan hati serta kesediaan melakukan kurban. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanallahu luhumha wala dimauha walakin yanaluhul taqwa minkum. Yang artinya tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwamu, kesucian jiwa dan keikhlasan hati dalam melaksanakan kurban merupakan satu unsur yang sangat urgent yang harus mendapat perhatian kita. Hal ini merupakan landasan yang menjadi dasar dalam melaksanakan segala perbuatan dan ibadah kita. Pernyataan Allah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa pengorbanan yang ditampilkan tidak dilihat dari segi materi, kuantitas dan bentuk lahiriahnya, tetapi yang dilihat adalah keikhlasan dan niat yang memberi kurban. Perintah berkurban
yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih putranya Ismail pada hakikatnya adalah ujian bagi kekuatan iman dan takwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Allah ingin melihat sejauh mana kerelaan dan kesediaan keduanya di dalam melaksanakan perintah itu. Akhirnya, keduanya telah lulus dari ujian Allah dan telah sanggup menunjukkan kualitas iman dan takwa mereka. Dan dengan kekuasaan Allah, Nabi Ismail yang ketika itu hendak disembelih digantikan dengan seekor kibas oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, agama kita menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan, ternak, domba, kambing, kerbau, sapi, ataupun unta. Yang dikurbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa seseorang harus dikurbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia, seperti sifat mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya golonganlah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan isu yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidupnya, ketidakharmonisannya dengan lingkungannya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan bagi terciptanya perpecahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan. Ajaran Islam dengan ajaran kurbannya menghendaki agar seseorang muslim mau mengorbankan sifat-sifat seperti itu, dengan tujuan agar kestabilan dan ketentraman hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan dan kedamaian antara sesama manusia dapat direalisir. Ajaran Islam menghendaki agar kurban yang disampaikan harus binatang yang sempurna sifat-sifatnya, jantan, tidak buta, tidak lumpuh, tidak kurus, dan tidak cacat. Ini mengandung makna bahwa di dalam melakukan kurban atau beramal dan berkaya, setiap muslim dituntut untuk berusaha dalam batas-batas kemampuan maksimal, dengan mengerahkan tenaga secara optimal, tidak bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu dengan sembrono. Allah menyatakan dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minun. Yang artinya, katakanlah berusaha dan berjalan karena Allah dan Rasul-Rasulnya, serta orang beriman akan menilai amal kalian itu. Sejalan dengan ayat itu, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, "Fastabiqu khairat." Berlomba-lombalah untuk melakukan kebajikan. Agama Islam memerintahkan untuk berkurban dan beramal semaksimal kemampuan. Karena agama Islam sendiri adalah dinul udiyah atau agama pengorbanan, dan dinul amal, yaitu agama yang mengutamakan karya nyata dan usaha. Iman kepada Allah yang kita yakini harus disertai dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Dalam pandangan agama, tanpa iman, tanpa amal tidaklah cukup, dan beramal tanpa dilandasi dengan iman tidaklah bernilai. Itulah sebabnya, maka dalam Islam, iman dan amal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidakkah kita perhatikan bahwa ayat dalam Al-Quran yang menyatakan secara tegas bahwa kata iman yang diungkapkan dalam bentuk amanu atau orang-orang yang beriman selalu dirangkaikan dan diikuti oleh kata wa'amilus sholihat dan beramal soleh. Salah satu di antaranya adalah ayat yang
terdapat dalam surat Al-Asr, yaitu surat yang 103, di mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dan menganjurkan kepada kebenaran dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, pengorbanan sebagai pelambang bahawa jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa, dapat memberikan arti bahawa kita dituntut untuk meyakini keesaan Allah, dan apa yang dilakukan itu semata-mata hanya untuk Allah SWT. Ajaran kurban ini juga misalkan makna yang mendalam agar kita dapat mengorbankan segala sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan ajaran Allah, kita dituntut untuk mengorbankan, menyembelih, mengikis habis kebiasaan-kebiasaan yang dipandang merusak akidah itu. Kemudian kita gantikan dengan sikap-sikap dan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan akidah Islam dan tauhid yang diajarkannya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengorbankan putra tunggalnya Ismail, dan orang-orang yang berkecukupan dan berkecukupan diperintahkan untuk mengorbankan hewan, maka kita pun sebagai orang yang tidak berkecukupan tetapi memiliki sifat, sikap dan perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah, dituntut untuk mengorbankan sifat-sifat itu dan menjauhinya, dan dituntut untuk kembali kepada akidah Islam dan sikap-sikap yang mengarah kepada ketaatan kepada perintah-perintah Allah SWT. Kalau kita tidak mampu berkorban dengan hewan, kita mampu berkorban dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang agama. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai abdi bangsa selayaknya memahami dan menghayati semangat kurban itu. Amanat dan tugas kita masing-masing harus dilakukan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab yang tulus, dengan mengorbankan sebagian dari waktu dan tenaga kita untuk bekerja dan menekuni pekerjaan dan tugas kita masing-masing semaksimal dan sesempurna mungkin. Seperti semangat kesempurnaan yang dituntut bagi hewan kurban itu, kita harus menanamkan dalam diri kita tekad untuk melakukan semua pekerjaan yang diembankan kepada kita dengan ketulusan dan keikhlasan beramal, agar semua itu mendapat nilai pahala di sisi Allah yang akan dinikmati di hari akhir nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jemaah salat Indonesia yang dirahmati Allah, dengan Idul Adha ini, marilah kita pupuk dan tingkatkan persatuan dan kesatuan, rapatkan barisan, tingkatkan kedisiplinan dan semangat kerja. Kobarkan semangat berkorban, karena dengan itu semua pembangunan yang kita canangkan untuk mewujudkan kemaslahan hidup kita sebagai bangsa dapat kita capai dengan dilandasi tauhid, iman dan takwa kepada Allah dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum bima fi min ayati wa dzikri hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wa ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muridul jawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum illa yawmiddin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, bila di
khutbah yang kedua ini, bila kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita diberikan kesehatan, kita diberikan kelapangan, kemudahan dan kelancaran rezeki, kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita, hajat kita dan ikhtiar kita. Juga kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji di tanah Makkah diberikan kelancaran, kesehatan, dan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan juga kita doakan mudah-mudahan mereka yang sedang melaksanakan haji dan bulan kembali lagi ke tanah air dan keluarga kita dalam keadaan selamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li min sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi ij'alni muqimmas salati wa dhurriyyatan rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana a'tik 'alaina as-sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana a'tik 'alaina as-sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana a'tik 'alaina as-sabra wa tawaffana muslimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma taqabbal wa wasil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil karim wa ma halalna wa ma sajadna wa istaghfarna wa ma sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa salatan wa rahmatan najilatan wa rahmatan samidatan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadru'ana tabudana wa tamin tarsilan ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana dolamna anfusana wa idan tagfirana wa tarhamna la nakunanna minal khasyirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini wa afiyatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi barakatan fi rizqi tabatan qabla maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawinna alaina fi syukratil maut wa najzada minan nari wa lafa'inna hisab. Rabbana la tujib qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa warzuqna tibbahu arinal batil batina warzuqna tinaba. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaytahu wa lid zalimina min ashar. Rabbana innana sami'na munadiyal iman an aminu bi rabbikum fa'amana. Rabbana faghfir lana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'abrar. Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhjina yawmal qiyamah innaka la tuflihul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.